Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1421. Saat ini, di kediaman keluarga wakil nasional tertentu. Sialan, Sang Hong terlalu berlebihan. Seorang putra tertentu dari klan Jing sangat marah. Si cantik jenius itu, semua orang menginginkannya, tapi Sang Hong baik, dia menginginkan semuanya. Aku pergi itu terlalu berlebihan, bahkan kita tidak memikirkan mereka semua, dia sebenarnya menginginkan mereka semua, dan hari ini dia pergi ke 9 gadis itu satu persatu, dan secara langsung dan dengan berani mengatakan bahwa dia ingin menikahi mereka. Kami harus mencoba mendekati mereka sebelumnya, kemudian mendapatkan kasih sayang mereka dan mengejar mereka perlahan, tetapi Sang Hong tidak mengikuti aturan sama sekali. Bagaimana sekarang? Kesembilan gadis itu semuanya dinikahkan oleh Sang Hong. Itu tidak benar, itu hanya angan-angan Sang Hong untuk menikahi mereka. Mereka tidak setuju sama sekali, tapi tentu saja, Sang Hong cukup pintar untuk takut dia tidak akan bisa turun dari panggung, jadi dia tidak membiarkan mereka langsung setuju, dan meminta mereka untuk membalas Sang Hong besok. Aduh, Sang Hong benar-benar terlalu putus asa, kuharap tidak ada dari gadis-gadis itu yang akan setuju besok. Sangat tidak tulus, hanya orang bodoh yang mau. Masalah ini meledak di kota kerajaan, lagi pula, Sang Hong tidak mengikuti aturan. Di salah satu asrama Royal Academy, seorang siswa berkata, "Materi Sang, bukankah Anda mengatakan bahwa kakek buyut Anda mendukung Anda dalam mengejar 9 wanita cantik? Mengapa Sang Hong pergi satu persatu hari ini dan memberitahu wanita cantik itu bahwa dia ingin menikahi mereka, dan semuanya?" "Jangan katakan itu, Sang Hong." Pria bernama Materi Sang itu sekarang marah dan wajahnya biru. "Aku akan pergi mencari teorinya." Setelah mengatakan itu, Materi Sang terbang keluar dari asrama. Tang Zichen berada di markas dosen untuk pencerahan yang tenang ketika teriakan datang dari luar, "Sang Hong, keluar." Siapa yang sangat marah? Tang Zichen berjalan keluar, tidak mengenali orang itu, tetapi wajahnya familiar. "Kamu adalah anak dari Sangku." "Sang Hong, aku bahan Sang." "Oh, jadi ini kamu, bahan keponakan Sang, apa yang kamu inginkan dariku?" "Sang Hong, aku tidak tahu apakah kakek Tai memberitahumu." "Katakan apa?" "Kakek Tai sepenuhnya mendukung saya dalam mengejar wanita berbakat dan cantik Royal Academy sehingga saya dapat meneruskan nama keluarga. Mengapa Anda datang dan pergi langsung ke mereka semua, mengancam akan menikahi mereka semua?" kata Materi Sang dengan marah. Tang Zichen tertawa, "Jadi kamu masih belum tahu tentang ini, ya? Namun, Sang Yuan, aku setidaknya paman sepupu dan tetua keluargamu, jadi jangan bersikap kasar padaku." "Aku pooh, kamu orang tua, kamu terlalu tak tahu malu untuk mencuri seorang wanita dariku." Tang Zichen menamparkan Materi Sang, berkata, "Materi Sang, aku tidak akan melakukan apapun padamu demi kamu menjadi putra klan Sang juga. Jika kamu tidak tahu yang lebih baik, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, keluarlah." Tang Zichen mengusirnya. Pria ini juga sungguh, dia akan melakukan apa saja untuk seorang wanita, mungkin karena Sang Hong akan menjadi mereka semua begitu dia tiba, yang membuatnya marah. Hari berikutnya, di luar kantor Tang Zichen, ada banyak orang berkumpul, ada yang siswa, ada yang guru, tapi lebih dari itu, pengagum keindahan jenius itu, juga para pelamar. Mereka semua khawatir apakah ke-9 wanita cantik jenius itu akan setuju untuk menikahi Tang Zichen hari ini. Sang Krach juga datang. "Anda tahu, saya telah berada di Royal Academy selama 2 tahun demi 10 jenius cantik ini, dan saya telah berusaha untuk mendekati Kiao Xiaoqian itu." Ran langsung bertanya padanya apakah dia bersedia menikah denganmu. Tang Zichen memandang Sang Chao dan berkata, "Kamu sudah memiliki lebih dari 30 istri. Apakah 30 ganjil dianggap terlalu banyak?"
Aku hanya akan bisa menikah lagi selama 10 tahun ke depan, dan jika tidak itu akan hilang setelah itu. Sang dengan keras kepala memutar matanya. Tang Zichen melihat keluar dan melihat banyak orang datang dan tersenyum. Saya yakin banyak dari mereka di luar berasal dari wakil klan nasional. Omong kosong, tahukah kamu bahwa tindakan yang kamu lakukan kemarin membuat para jenius dari 4 wakil klan nasional sangat kesal. Jika kamu kesal, kamu kesal. Tang Zichen mendengus. Sang dengan keras kepala berkata, tapi, Sang Hong, 9 wanita cantik itu, mereka pasti tidak akan setuju untuk menikah denganmu. Setidaknya Kiao Xiaoqin saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukannya. Saya hanya bertanya padanya dan dia berkata bahwa dia tidak memilikinya perasaan apapun untukmu. Ya. Saat itu, gadis pertama telah tiba, seorang gadis bernama Wang He, dia datang untuk membalas Tang Zichen. Tang Zichen mengusir sang stuben dan membiarkan Wang He masuk ke dalam rumah. Wang He, kamu di sini, bagaimana kabarmu tentang apa yang aku tanyakan kemarin? Tang Zichen bertanya. Wang He berkata, maaf, Senior Sang Hong, saya merasa terlalu terburu-buru. Saya bahkan belum siap, jangan salah paham, saya tidak bermaksud tidak menyukai Anda, saya merasa terlalu terburu-buru. Tang Zichen tersenyum, Wang He, kemarilah. Untuk apa? Tang Zichen langsung menahan Wang He. Senior Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Wang He terkejut, dia pikir dia datang untuk membalas Tang Zichen, tetapi pada akhirnya Tang Zichen begitu lugas. Pada saat ini, Tang Zichen bersenandung dalam hati, saya akan melihat apakah Anda bersedia saat nasi mentahnya sudah matang. Setengah jam kemudian, Tang Zichen bertanya, apakah kamu bersedia sekarang? Oh, Senior Sang Hong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Biarkan aku tetap menikah seperti ini di masa depan. Lebih baik jika kamu tidak bisa menikah, kalau begitu aku sudah melakukannya. Wang He, kamu masih belum menjawabku, apakah kamu bersedia? Aku ada di sekitarmu, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak mau? Hahaha, baiklah, kamu keluar dari pintu belakang dulu dan tunggu aku di ruang kultivasi bawah tanahku, kamu tidak bisa keluar tanpa izinku. Wang He berjalan keluar dari pintu belakang kantor dan segera memasuki ruang kultivasi bawah tanah, yang merupakan ruang kultivasi Tang Zichen. Tang Zichen melihat kerumunan orang yang menunggu di luar untuk berita dan tersenyum dalam hatinya. Tang Zichen tidak berniat meminta pendapat dari 9 wanita cantik itu, apakah mereka mau atau tidak, mereka hanya akan membawa mereka kembali ke Green Villa Mawar. Kakek Tang Zichen juga menyuruh Tang Zichen untuk mengejar mereka. Tang Zichen tidak repot-repot mengejar mereka, bukankah akan lebih cepat jika mereka pergi begitu saja? Pada saat ini, 3 wanita cantik jenius keluar, mereka datang pada saat yang sama, mereka adalah Song Yang, Yun Duo, dan Ziyu, mereka juga kebetulan adalah teman sekamar pada saat yang sama. Kerumunan penonton di luar berteriak, Song Yang tidak setuju. Yun Duo, Ziyu, jangan pernah mengatakan ya. Aku mohon padamu, jangan berjanji pada Sang Hong. Ketiga gadis itu memasuki kantor Tang Zichen. Tang Zichen menutup pintu. Tang Zichen tersenyum dan bertanya, Song Yang, Yun Duo, Ziyu, bagaimana menurut kalian? Song Yang berkata, Senior Sang Hong, aku bersedia. Lalu bagaimana denganmu, Awan? Aku tidak tahu, aku ingin mempertimbangkan kembali, lagi pula aku baru berusia 18 tahun dan kamu cukup tua untuk menjadi ayahku. Kata yang bernama Kludi terlihat jijik. Bagaimana denganmu, Ametis? Ziyu itu berkata, aku juga seperti Yun Duo, maaf, Senior Sang Hong, bukan karena kamu jahat tapi kita tidak cocok. Tang Zichen tersenyum, sedikit tertekan, sepertinya Tang Zichen melebih-lebihkan pesonanya sendiri. Termasuk Wang He pertama yang masuk, datang 4 orang ini, hanya satu Song yang bersedia, 3 lainnya tidak mau menikah Tang Zichen. Hati Tang Zichen masih sedikit terluka.
Tang Zichen berkata kepada Song Yang, terima kasih telah bersedia menikah denganku, jangan khawatir, sebagai wanitaku, kamu akan bahagia. Bagaimana dengan ini, kamu keluar melalui pintu belakang, pergi ke kultivasiku kamar dulu dan tunggu aku. Bagus, kalau begitu saudariku Yun Duo dan Ziyu, mereka menolakmu, kamu seharusnya tidak melakukan apapun pada mereka kan? Tidak, jangan khawatir, begitu banyak orang yang menonton di luar. After Song Yang left, Tang Zichen langsung membentak 2 kali, melumpuhkan Yun Duo dan Ziyu sehingga mereka tidak bisa bergerak. Senior Sang Hong, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun pada kami, kata Yun Duo dengan cemas. Tang Zichen tersenyum, Yun Duo, Ziyu, sejujurnya aku bahkan tidak berpikir untuk meminta pendapatmu, kamu harus menikah meskipun kamu mau atau tidak, mengerti? Setengah jam kemudian, Sang Don tertawa, sekarang, bukan? Oh, Senior Sang Hong, kamu sangat jahat, oh. Yun Duo menangis kesal. Haha, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak? Aku sangat ingin menikah denganmu cepat dan buat pernyataan, mau atau tidak. Oh, mau. Bersedia. Keduanya berkata tanpa daya. Setelah itu, Tang Zichen meminta mereka menunggu di ruang kultivasi. Dan pada saat ini, Qiao Xiaoqian dan Liang Jingjing sama-sama menunggu di luar pintu. Qiao, Song Yang, Yun Duo dan Ziyu sudah lama berada di sana, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kurasa tidak, setidaknya begitu banyak orang yang menonton di luar. Lalu mengapa mereka masuk begitu lama? Mungkin karena Senior Sang Hong menginstruksikan mereka dalam seni bela diri. Bukankah Senior Sang Hong mengatakan kemarin bahwa jika kamu datang ke sini untuk membalasnya, kamu akan diberi hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa itu pasti instruksi. Hehe, kurasa begitu, kalau tidak akan butuh waktu lama untuk keluar. Ngomong-ngomong, kamu Liang Jingjing, apakah kamu bersedia menikah dengan Sang Hong? Liang Jingjing itu berkata, aku tidak benar-benar ingin, aku merasa ada perbedaan generasi dengannya, aku masih ingin menemukan seseorang seusiaku, bagaimana denganmu? Dengan bakat dan kecantikan kami tidak akan khawatir tentang menemukan orang jenius seusia kita. Hehe, aku juga, semoga Senior Sang Hong tidak marah. Pada saat ini, pintu terbuka. Tang Zichen berkata, Qiao Xiaoqian, Liang Jingjing, masuk. Ya, kerumunan di luar masih berteriak, jangan janji ah. Salah satu dari mereka, mendengus, Sang Hong ini, hadiah besar yang dia berikan kepada mereka pasti telah sedikit menginstruksikan mereka, jadi dia akan melakukan trik kotor seperti itu, hina. Tang Zichen bertanya, Qiao, kamu tidak ingin menikah denganku? Aku. Baiklah, Liang Jingjing, bagaimana denganmu? Maaf, aku juga tidak mau, kata Liang Jingjing dengan berani. Tang Zichen tidak menunggu untuk menyelesaikan kalimatnya dan langsung mengambil Liang Jingjing dan Qiao Xiaoqian. Senior Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Qiao Xiaoqian, Liang Jingjing, aku tidak peduli kamu mau atau tidak, aku di sini bukan untuk mengejarmu, aku di sini untuk merampokmu dengan paksa, mengerti? Apa yang terjadi setelah itu terulang lagi, nasi mentah dimasak. Untungnya, Tang Zichen adalah orang yang kuat, kalau tidak dia tidak akan bisa membawanya dan hari ini Tang Zichen terbuka untuk itu. Jika itu untuk beberapa harta tanah jenius, Tang Zichen akan memilikinya. Habiskan upaya untuk mendapatkannya, tetapi demi gadis-gadis kecil ini, Sang Don tidak tega mengejar mereka dan mengambilnya begitu saja. Setengah, maukah kamu sekarang? Oh, Senior Sang Hong, bajingan. Yo. Oh, bajingan adalah bajingan, ya. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak mau, dan kamu akan meninggalkan kami sendirian jika kamu tidak mau? Tentu saja tidak. Omong kosong itu, wuho. Hahaha, baiklah, masuk melalui pintu belakang dan tunggu aku di ruang latihan. Setelah itu, 3 gadis terakhir juga datang, mereka adalah Little Green, Yer, dan Yin. Salah satunya mau, 2 tidak mau, dan hasilnya sama, dimasak oleh Tang Zichen.
Sejauh ini, Tang Zichen telah menghabiskan kurang dari setengah hari memaksa 9 wanita cantik berbakat untuk bersedia. Dan saat ini, kerumunan di luar sangat gugup apa yang terjadi setelah sekian lama masuk. Tidak lama kemudian, Tang Zichen membuka pintu kantor. Kesembilan wanita cantik jenius itu juga keluar. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Semuanya kembalilah." Hei, Sang Hong, tidak ada yang dikatakan tentang apa yang terjadi sekarang, dan kamu membiarkan kami kembali. Putra klan subnasional mendengus. Tang Zichen tertawa dan berkata, "Teman-teman, bukankah sudah jelas? Aku tahu bahwa 9 gadis cantik jenius yang berdiri di sampingku ini hampir menjadi dewi dari seluruh bocah akademi kerajaan. Sayangnya, mulai hari ini dan seterusnya, mereka bukan lagi dewimu, mereka adalah wanita sang saya sekarang. Saya tidak keberatan jika Anda memanggil mereka saudara ipar Anda." Sang Hong, apa maksudmu? Apakah Anda menggunakan sesuatu pada mereka? Jika Anda berani melakukannya, jangan salahkan keluarga saya karena tidak puas. Ini adalah bagian utama dari kota kekaisaran, dan meskipun klan sang Anda adalah keluarga kerajaan, jika Anda tidak berani mengikuti aturan, kami, beberapa klan wakil nasional, tidak akan pernah berhenti. Jika kita semua bersaing secara adil, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata puncak kekuasaan wakil bangsa klan lainnya. Tang Zichen tertawa, "Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan trik kotor, saya hanya di dalam dan menunjukkan kepada mereka postur perkasa saya, jadi mereka semua bersedia menikah dengan pria yang perkasa dan pohon giok seperti saya. Aku tidak percaya, aku ingin mereka mengatakannya sendiri." "Oke, katakan sendiri, Song Yang, mulai dari sisimu, satu persatu, mau atau tidak mau." "Aku bersedia. Aku bersedia." "Bersedia." Kesembilan wanita cantik jenius semuanya mengatakan bersedia di depan umum, meskipun kebanyakan dari mereka tidak terdengar begitu ceria. Tang Zichen tersenyum, "Kalian semua mendengarnya, mereka berkata bersedia sendiri. Saya tidak memaksa mereka." "Oh baiklah, ayo bubar, jika Anda tertarik pergi ke Green Rose Villa saya untuk minum anggur pernikahan saya. Terima kasih semuanya dulu." Beberapa anak dari Fish Country Clan meraung dengan enggan. Pada akhirnya, kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Tang Zichen terkekeh, "Beberapa wanita, pulanglah bersamaku." Beberapa wanita cantik jenius sedikit tertekan, tetapi harus menerima kenyataan. Tang Zichen bahkan tidak menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkannya, tetapi di mana jadi apa identitas seperti apa yang dimiliki Tang Zichen, dengan beraninya mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka harus rela melakukannya. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan membawa 9 wanita cantik jenius bersamanya dan terbang kembali ke Green Rose Villa. Royal Academy, bagaimanapun, memiliki jumlah anak laki-laki yang tidak diketahui saat ini, yang diam-diam menangis dan mengutuk Sang Hong karena tidak tahu malu. Tang Zichen begitu cepat untuk mengejar 9 wanita cantik. Hal ini membuat Sang Jian tertawa, dengan sangat bangga berkata, "Cucuku Sang Hong, orang-orang benar-benar mencintai." Jiao Hitam melihat set Jiao Hitam, terlepas dari tua dan muda semua cinta. Hahaha. Kesembilan jenius dan cantik ini, tidak peduli seberapa buruk mereka di masa depan, mereka setidaknya akan berada di puncak akhir, yang telah sangat meningkatkan klan sang saya. Apalagi masa depan Sang Hong dan keturunan mereka, tidak peduli seberapa buruk mereka, hampir tidak ada tempat, sangat bagus, hahaha. Sang Jian tidak bisa berhenti tertawa. Tang Zichen tidak bisa berhenti tersenyum bahkan ketika dia melihat 9 wanita cantik yang jenius. Dan pada saat ini, di tempat yang luar biasa, mari kita tidak tahu apa itu untuk saat ini, tetapi bagaimanapun juga tempat ini tampaknya sangat berbeda. Seorang wanita, berdiri di udara, kakinya menginjak pedang yang bisa menjadi lebih besar, atau penerbangan pedang kekaisaran yang bisa menjadi medium hanyalah itu. Saat ini, wanita ini tampak terganggu. Pada saat ini, seorang wanita terbang. Menguasai.
Tousan Jie, mengapa kamu selalu terganggu beberapa hari terakhir ini? Bagaimana kamu masih bisa berlatih seperti ini? Jalan menuju keabadian panjang dan tidak ada habisnya. Fisikmu secara inheren bukan tubuh roh surgawi. Jika kamu masih memiliki sikap ini, itu akan terjadi. Sulit bagimu untuk memiliki takdir abadi dalam hidup ini. Guru, saya. Baiklah, aku tahu siapa yang ada di pikiranmu. Aku sudah menyuruhmu untuk menjatuhkannya. Benar, wanita yang terganggu ini tepatnya adalah Mu Qianji. Saat ini dia masih semuda dan secantik awalnya. Seolah-olah dia tidak berubah sedikit pun, dan yang terpenting, bahkan detak jantungnya tidak berubah, sama sekali, seolah-olah dia belum lama pergi. Pedang yang diinjak Mu Qianji tiba-tiba tumbuh lebih besar, dan pedang itu menjadi sebesar perisai. Mu Qianji segera berlutut di atas pedang. Qianji, apa yang kamu lakukan? Alis wanita itu berkerut. Mu Qianji menangis dan memohon, Guru, tolong bantu saya menghitung kekayaan. Apakah dia terbunuh, atau apakah dia menemui kesulitan? Murid hari ini gelisah, tahun-tahun ini saya tidak pernah seperti ini. Saya pikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada dia. Tolong Tuan. Wanita tua itu mendengus, 1000 Jie, Anda berbicara dengan ringan untuk membantu Anda meramal. Apakah menurut Anda guru begitu mendalam sehingga dia ingin melakukannya? Apakah Anda tidak tahu bahwa saya telah kehilangan puluhan tahun kultivasi saya dengan ramalan saya? Bahkan mungkin beberapa ratus tahun kultivasi. Terima kasih kepada Anda yang berani bertanya. Tuan, saya mohon, jika saya tidak tahu jawabannya, saya tidak akan bisa menumbuhkan keabadian lagi. Kamu, 1000 ekstremitas, apakah kamu mengancam guru? Tuan, tolong, saya sangat khawatir. Fiuh. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, saya dapat membantu Anda dengan meramal, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat setelah Anda menyelesaikan ramalan ini dan menentukan situasi hidup dan mati. Kondisi apa? Dengan sukarela meminum pil of dissipation. Mu Qianji terkejut, mengambil pil menghilangkan dewa itu artinya menguasai. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan membantumu. Selain itu, jika kamu ingin melangkah lebih jauh di jalur kultivasi abadi, kamu harus meminum pil eliminating God. Sebuah adegan melintas di benak Mu Qianji, semua yang terjadi dengan Tang Zichen terpotong seperti kemarin, hati Mu Qianji sakit seperti pisau, dan dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir. Pertama kali Anda minum pil artinya tidak ada lagi orang ini di dunianya. Mencengkeram keengganan sekaligus sakit hati, biarkan Mu Qianji menangis terseduh-seduh. Tuan, murid-murid berjanji padamu, Hicks. Setelah mengatakan ini, tubuh Mu Qianji sia-sia, seolah-olah jiwanya telah dihilangkan. Wanita itu, baru kemudian dia mencubit jarinya untuk memancarkan bintang dan emas. Berwarna terang, mulutnya melantunkan seolah-olah dia sedang merapal semacam mantra. Ramalan wanita ini bukanlah ramalan para pembohong Jianghu, ini adalah ramalan sejati dengan menampilkan kekuatan gaib kuat dan bahkan bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Setelah sekitar setengah kolom dupa, wanita itu menarik napas dalam-dalam, keringat halus muncul di dahinya, sepertinya memang sangat menguras tenaga. Wanita itu berkata, saya telah menghitung bahwa kekasih lama Anda, petir angin, dia keliru memasuki tempat yang sangat berbahaya. Tempat itu disebut lembah hantu. 10.000 tahun yang lalu, pengorbanan ratusan juta jiwa. Setelah 10 ribuan tahun evolusi, tempat ini telah menjadi tempat berbahaya yang luar biasa. Mereka yang memasuki pusat tidak memiliki kehidupan untuk kembali, dan akan terus jatuh ke dalam mimpi, lagi dan lagi, berkali-kali, berpikir bahwa mereka telah terbangun, tapi nyatanya, entahlah, masih dalam mimpi, tapi menuruti kemauan sendiri dan terus berkhayal, hingga benar-benar musnah. Kekasih lamamu, petir angin, menurut ruang dan waktu itu, dia telah terperangkap di tempat ini selama 3 tahun, tubuhnya tidak dapat bertahan lagi, berangsur-angsur sekarat dan sekarang memang tidak jauh dari kematian. Sepertinya Anda dan dia, benar-benar memiliki telepati. Setelah mengatakan itu, wanita itu tersenyum pahit.
Tuan, tolong selamatkan dia. Mu Qianji sibuk menangis dan memohon. Wanita itu berkata, karena Anda telah setuju untuk meminum pil penghilang dewa, saya akan mengkonsumsi mana beberapa dekade lagi. Terima kasih Tuan. Mu Qianji terisak. Wanita itu segera merapalkan mantra lain yang tampaknya sangat memakan roh, dan segera dia merasa seperti akan terbuang sia-sia, dan di sekitar tubuhnya dia memancarkan cahaya putih susu. Mu Qianji memperhatikan dengan gugup dari samping, jadi Tang Zichen benar-benar dalam bahaya, tidak heran dia begitu putus asa dan cemas beberapa hari terakhir ini. Tepat pada saat ini, cahaya putih susu di tubuh wanita itu tiba-tiba naik drastis dan berubah menjadi cahaya keemasan berbintang, apalagi seluruh tubuh wanita itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan ilusi. Kuasai sihir ilahi seperti itu, Mu Qianji saat ini tidak dapat mencapai apapun, hatinya dipenuhi rasa iri, tetapi ketika dia memikirkan Tang Zichen, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan banyak frustrasi. Setelah selang waktu setengah pilar dupa, wanita itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mendengus, aku benar-benar tidak tahu mengapa aku membantumu dengan hal konyol seperti itu. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh wanita berkulit gelap itu menjadi off, wajahnya pucat dan meneteskan keringat virtual. Tuan, bagaimana? Mu Qianji sibuk bertanya. Tidak apa-apa, bagi guru untuk melemparkan kekuatan sihirnya dan membuat pikiran ilahi melewati kehampaan, dia telah membantumu untuk membangunkannya sepenuhnya. Kupikir dia akan baik-baik saja, dan roh jahat dari tempat berbahaya itu tidak dapat lagi merajalela dia. Terima kasih Tuan. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu. Setelah mengatakan itu, tangan wanita itu tiba-tiba mengeluarkan botol hitam dan menuangkan pil seukuran ibu jari. Mu Qianji melihat pil itu dan berteriak. Akhirnya, Mu Qianji mengulurkan tangan, menjabat tangannya, dan menerima pil itu, tetapi dia melihat pil itu tetapi lambat untuk mengambilnya, dan dalam benaknya, gambar yang tak terhitung melintas, air mata membasahi kerahnya. Wanita itu melihat Mu Qianji menangis dengan sangat sedih dan juga tergerak dengan belas kasih, nadanya sedikit lebih lembut dan menghibur. Qianji, kamu juga harus mengerti bahwa kamu sama sekali tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Untukmu, hanya kurang dari 5 tahun telah berlalu, baginya masih merupakan kenangan yang mendalam, tetapi baginya itu hampir 50 tahun. Manusia, 50 tahun, telah melupakan semua tentangmu, jadi mengapa kamu harus sangat merindukannya? Oh, Mu Qianji akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, suara patah hatinya tak tertahankan menyayat hati. Aduh Ciji, bagaimanapun juga dia hanya manusia biasa, setiap janin manusia daging memiliki takdirnya sendiri, kita berbeda darinya, tubuh kita adalah tubuh roh, tubuh yang luar biasa. Tentu saja, memang benar ada legenda ikan melompat melewati pintu naga dan berubah menjadi naga dalam satu hari, tetapi sayangnya, sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada manusia yang mampu melangkah ke dalam kehampaan dan mencapai tubuh spiritual, jadi Anda tidak perlu melakukannya, bermimpi bahwa dia akan mengalami hari seperti itu, nasibnya sudah ditentukan, seperti manusia yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman. Oh. Mu Qianji hanya menangis dan tidak membalas. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, dia telah mencari banyak sekali buku untuk melihat apakah ada karakter tentang tubuh fana, yang berevolusi menjadi tubuh roh. Sayangnya, tidak ada, sebaliknya semua catatan tentang hal ini mengatakan bahwa ini hanyalah penghiburan dari surga bagi manusia, dan bahwa tidak mungkin di dunia ini manusia dapat berubah menjadi roh. Oleh karena itu, Mu Qianji mulai dengan kerinduan Tang Zichen dan akhirnya putus asa. Setelah menangis untuk waktu yang tidak diketahui, Mu Qianji berhenti menangis dan mengambil pil hitam, melihat pil di tangannya tanpa kecemasan di matanya, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, Wind Light Cloud, orang yang saya cinta yang paling dalam hidup ini, saya berharap Anda kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran seumur hidup selama 10.000 generasi, selamat tinggal selamanya.
Setelah mengatakan itu, Mu Qianji dengan cepat menelan pil hitam ke dalam mulutnya, sementara pada titik ini air mata mengalir sudah mengaburkan pandangannya. Waktu berputar kembali beberapa saat yang lalu, di tempat tertentu. Tang Zichen memandangi 9 wanita cantik jenius di depannya dan tertawa. Tang Zichen membawa kembali 9 wanita cantik jenius dari Royal Academy beberapa hari yang lalu. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam benak Tang Zichen, sebuah suara, jika ada tiba-tiba terdengar kembali. Alis Tang Zichen berkerut, apakah seseorang menggunakan transmisi suara 1000 mil padanya? Tapi, tidak, bukan seperti itu rasanya suara 1000 mil, dan saat ini suara ini, seperti seseorang dalam tidurnya, seseorang memanggil dari tempat tidurnya. Kembali. Suara di kepala Tang Zichen semakin keras dan keras, akhirnya hampir membuat otaknya keluar. Tang Zichen menutupi kepalanya, merasa sakit, sementara 9 wanita cantik jenius di depannya sekarang acuh tak acuh dan tidak bergerak, seolah-olah mereka masih di sana, berubah menjadi patung lilin. Kembalilah. Suara terakhir, sekeras guntur, hampir meledakkan tengkorak Tang Zichen. Teriak Tang Zichen, seolah-olah dia telah dibangunkan dari tidurnya, dan duduk dari posisi berbaring. Tang Zichen segera melihat sekeliling dan melihat ada kabut putih di sekelilingnya. Dan Tang Zichen sedang duduk di lumpur hitam yang licin, lumpur itu tampak seperti ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, ada juga suasana dingin di udara, dan di dalam kabut putih ada beberapa lampu neon hijau yang berkedip-kedip seolah-olah itu adalah api hantu, dan dari waktu ke waktu, wajah yang menjulang dapat terlihat bergemerincing di wajah Tang Zichen, tetapi itu berubah menjadi embusan angin, bukan menyebabkan ketidaknyamanan pada Tang Zichen. Aku, di mana aku? Tidak mungkin, aku jelas betah di kerajaan Dao, kenapa tiba-tiba aku terbangun di pegunungan? Mungkinkah ini lembah hantu? Ya Tuhan, tidak, aku sudah meninggalkan lembah hantu, apa yang terjadi di sini? Tang Zichen tampak tidak percaya. Pada saat itu, suara yang baru saja terdengar di benak Tang Zichen sekali lagi berkata, Wind Lightning, anggap bocahmu beruntung karena aku menghabiskan puluhan tahun mana untuk menyelamatkanmu. Kamu, siapa kamu? Don sibuk bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Kamu pikir aku ingin menyelamatkanmu, tetapi jika muridku tidak memohon, aku tidak akan repot-repot merawatmu, seorang manusia. Manusia, muridmu. Sudah 50 tahun, mungkin kamu sudah lupa. Mu Qianji, di mana dia? Baiklah, Windy, lupakan pria ini selamanya, kamu berpisah selamanya. Tidak, tunggu. Namun, suara di kepalanya benar-benar menghilang. Tidak peduli berapa banyak Tang Zichen berteriak, tidak ada jawaban. Pada saat ini, Tang Zichen dapat memahami bahwa dia pasti tidak pernah meninggalkan lembah hantu, dan semua yang sebelumnya adalah fantasi yang dia bayangkan berdasarkan keinginan batinnya, seperti film yang diputar berdasarkan apa yang dia lakukan, hati ingin sampai tubuhnya benar-benar binasa. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba melihat tangannya telah layu, dan yang tersisa dari seluruh tubuhnya hanyalah kulit dan tulang. Rambut Tang Zichen juga rontok, seperti mayat kering. Fiuh, napas Tang Zichen menjadi berat. Sungguh lembah hantu yang menakutkan, jika saya tidak salah, seharusnya Mu Qianji yang tahu saya dalam kesulitan dan kemudian meminta tuannya untuk menyelamatkan saya. Menilai dari nada suara tuannya, saya terlihat sangat rendah, aku fana di matanya, karena aku fana, siapa mereka sekarang? Bukankah mereka fana? Hanya itu yang bisa ku ketahui, apa yang harus kulakukan. Sudah kubilang, Mu Qianji jelas tidak berada di Kekaisaran Agung yang berharga, dan jelas bukan di kerajaan manapun, jika tidak 50 tahun, tidak mungkin dia tidak akan datang mencariku. Saat dia mengetahui kebenaran, Tang Zichen hampir putus asa. Tang Zichen yakin bahwa dia dan Mu Qianji sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Dunia yang jauh, betapa jauhnya ini. Hahaha. Tang Zichen menangis sambil tertawa.
Tang Zichen berdiri berpegangan pada dahan pohon, tubuhnya bergoyang. Tang Zichen menatap langit berkabut dan berkata dengan gigi terkatup, "Mu Qianji, aku tidak peduli berapa banyak dunia selain dirimu, aku Tang Zichen akan pasti menemukan Anda dalam hidup ini pasti." Saya pernah membaca sebuah buku kuno yang mengatakan bahwa ketika jalur seni bela diri mencapai yang paling ekstrim dan puncak, seseorang dapat melangkah melalui kehampaan. Saya yakin ini pasti benar. 1000 ekstrim tunggu saya pasti akan melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia fana untuk datang mencari Anda. Tang Zichen perlahan berjalan keluar dalam kabut putih gunung. Saat itu, wajah kabur lainnya dengan lampu hijau berkedip datang menabrak Tang Zichen. Apakah ini hantu? Tang Zichen benar-benar curiga itu adalah hantu. Saat mengenai wajah Tang Zichen itu berubah menjadi embusan angin. Tang Zichen berhenti dan perlahan merasakan angin kencang itu. Angin kencang itu membawa banyak emosi, marah, sedih, segala macam. Ini adalah jiwa, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, memang ada jiwa, hanya saja manusia tidak dapat melihatnya, atau mereka yang melihatnya sudah mati. Setiap orang yang menabrakku saat ini momen adalah jiwa tanpa jiwa. Jika saya tidak diselamatkan oleh guru Mu Qianji pada saat ini, saya tidak akan pernah bisa terbangun apalagi melihat jiwa-jiwa ini. Tang Zichen melihat sekeliling dan akhirnya melihat bahwa semua jiwa dengan wajah buram bergegas menuju arah tertentu dari lembah hantu. Dan di tempat itu, ada bunga berwarna merah darah. Bunga merah darah. Apakah itu rumput roh? Tang Zichen ingat bahwa dalam ilusi sebelumnya, ketika dia tidak sadarkan diri, dia secara tidak sengaja menangkap rumput roh yang membangunkannya, lalu dia memakan rumput roh dan alamnya melonjak dengan liar ke tujuan keenam dari kesempurnaan Deng Feng. Sekarang setelah saya memikirkannya, itu benar-benar mimpi yang indah, dan mimpi ini bahkan telah sampai ke kerajaan bela diri besar. Ranah Tang Zichen saat ini masih ke-6 kalinya di tahap akhir Deng Feng, dan dia belum melangkah ke kesempurnaan Deng Feng sama sekali. Tang Zichen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini dan segera pergi menuju bunga berwarna merah darah. Bunga merah darah ini juga tidak terlalu membumi, terlihat biasa saja, tetapi untuk beberapa alasan, semua jiwa bergegas menuju bunga ini, seolah-olah mereka ingin bergegas ke dalam bunga atau diserap oleh bunga ini, lalu dimuntahkan, lalu diserap lagi dan lagi. Dengan ragu, Tang Zichen segera menghampiri bunga itu, dan dengan susah payah akhirnya dia menyentuh bunga berwarna merah darah itu. Namun, bunga itu sangat berat dan dengan tangan Tang Zichen yang sekarang layu tidak mungkin untuk menariknya keluar. Tang Zichen tidak terburu-buru, tubuhnya sekarang seperti kerangka aneh kalau dia bisa menariknya keluar. Tang Zichen pertama-tama harus membiarkan dirinya pulih. Tang Zichen menggali beberapa akar di tempat yang sama untuk memberi makan rasa laparnya dan perlahan memulihkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Tang Zichen akhirnya hampir pulih. Baru pada saat itulah Tang Zichen berjalan menuju bunga berwarna merah darah, mulai dari akarnya dan mencabutnya dengan sekuat tenaga. Saat Tang Zichen mengeluarkan bunga berwarna merah darah itu, bunga itu berjuang mati-matian di tangan Tang Zichen. Hehe, ini benar-benar rumput roh. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen segera menelan bunga berwarna merah darah itu apapun yang terjadi. Itu pasti rumput roh luar biasa yang benar-benar bisa menyerap roh orang mati. Pada saat itu, Tang Zichen merasa seperti jendela surgawi telah dibuka di atas kepalanya, sangat terang, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kanopi surgawinya. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia tutup, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Saat dia membuka matanya, auranya melonjak. Surga, alam apa aku sekarang? Apakah aku melangkah kembali ke kehampaan? Tang Zichen bergumam dalam hati. Tidak mungkin, ini benar-benar return to the void. Sialan, ini tidak mungkin.
Tang Zichen tidak percaya bahwa ini benar. Dia pergi dari kenaikan puncak akhir dan bergegas ke tahap kembali ke Void dalam waktu singkat. Tang Zichen tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tang Zichen harus menerima kenyataan ini. Dia benar-benar melangkah ke tahap satu kekosongan yang dikembalikan. Hahaha, hahaha, aku benar-benar telah melangkah ke Returned Void, astaga. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dalam hati, 1000 ekstrim, tunggu aku pasti akan melangkah ke dalam Void. Tang Zichen tidak tahu apa-apa tentang tubuh fana, dia hanya tahu bahwa selama dia terus bergerak maju, bahkan manusia pada akhirnya bisa berubah menjadi kupu-kupu. Tang Zichen melompat ke udara dan terbang ke udara, memandang ke bawah ke seluruh lembah hantu. Kali ini, Tang Zichen dapat yakin bahwa dia benar-benar terjaga karena melihat segala sesuatu di sekitarnya, perasaannya berbeda. Tang Zichen terbang keluar dari lembah hantu. Api kecil, teriak Tang Zichen. Menteri Anda akhirnya keluar. Sudah berapa lama aku di sana, api kecil? Don Zichen bertanya. Chen, kamu sudah di sana selama 3 tahun. Oh, 3 tahun, tapi bahkan 30 tahun akan sia-sia. Menteri, momentummu. Hahaha, api kecil, aku berada di lembah hantu, aku mendapat rumput roh yang luar biasa, dan aku melangkah ke tahap pertama kembali ke Void dalam waktu singkat. Astaga, Little Fire ketakutan, mengendarai roket bahkan tidak secepat ini. Kakak Chen, kamu juga terlalu beruntung, kan? Tang Zichen menghela nafas, faktanya ini semua dianugerahkan kepadaku oleh Mu Qianji. Jika bukan karena dia, aku akan mati di lembah hantu, apalagi sadar memetik rumput roh yang luar biasa itu, dan dibebankan ke Returning Void dalam satu gerakan. Apa maksudmu, Saudara Menteri? Api kecil, Anda mungkin tidak percaya, saya berada di lembah hantu terjebak dalam ilusi tanpa akhir, dan dalam ilusi, saya berpikir berulang kali bahwa saya telah meninggalkan lembah hantu, dan juga kembali ke Great Martial Empire, dan yang lebih memalukan lagi, kembali ke Royal Academy untuk secara paksa menikahi 9 wanita cantik jenius, ya. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku sama sekali tidak meninggalkan lembah hantu, aku hanya menunggu untuk mati. Jika Mu Qianji memohon kepada tuannya untuk membangunkan saya sepenuhnya, saya mendengar bahwa tuannya telah menghabiskan puluhan tahun kekuatan sihir untuk membangunkan saya. Baru kemudian saya akhirnya bangun, dan ketika saya bangun, saya kurus seperti kerangka, dan rambut saya membusuk. Tapi saya tidak menyangka surga mengasihani saya, hahaha, biarkan saya melihat rumput roh yang menyerap jiwa, hehe, saya memakannya dan langsung melambung ke tahap pertama Return to Void. Petik 2. Wow, Saudara Chen, selamat. Api kecil, rumput roh merah darah itu tidak banyak tapi aku masih meninggalkan daun untukmu, jadi makanlah. Itu bahkan tersisa untukku. Little Fire sangat tersentuh, dapat dikatakan bahwa Tang Zichen telah memperdagangkan hidupnya untuk itu. Tidak hanya dengan kehidupan Tang Zichen, tetapi juga apa yang diambil Mu Qianji sebagai ganti meminum pil penghilang dewa dan puluhan tahun mana tuannya, hanya saja Tang Zichen tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, melambungnya Tang Zichen ke tahap pengembalian Void adalah hasil dari pengorbanan begitu banyak untuk mendapatkannya, tetapi yang terpenting itu juga yang Mu Qianji tukarkan dengan eliminating Divine Pill. Little Fire segera memakan daun rumput roh. Menteri, saya akan mencerahkan diri saya dengan tenang. Bagus. Setelah beberapa saat, Little Fire membuka matanya dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Tubuh Little Fire sepertinya telah berevolusi menjadi satu lapisan. Haha, Saudara Chen, saya telah berevolusi satu lapisan menjadi spesies yang lebih maju, meskipun saya masih binatang api. Saya seperti perbedaan antara ular dan ular piton dibandingkan sebelumnya. Terima kasih, Saudara Menteri. Oh, Little Fire, jangan katakan itu jika kamu saudara laki-laki. Saudara Menteri, apakah Anda masih memiliki sisa rumput roh untuk istri dan anak-anak Anda? Tanya api kecil.
Tang Zichen menggelengkan kepalanya, hanya ada 1 daun untukmu. Kakak Chen, bagaimana kamu bisa membuatku merasa baik seperti ini? Ayo api kecil, jangan sentimental, hanya ada 1 daun, tidak baik bagi saya untuk membawanya pulang dan membagikannya, malah akan menimbulkan beberapa konflik. Selain itu, daun tidak peduli siapa yang saya berikan. Untuk itu berguna terbatas bagi mereka, bahkan jika saya memberikannya kepada kakek buyut saya itu tidak akan banyak berguna, tidak mungkin baginya untuk mengisi ke tingkat ketiga kembali ke Void, jadi paling tepat untuk memberikannya untuk Anda. Baiklah, waktunya pergi kembali ke kerajaan berharga agung dulu. Tunggu, Menteri. Apa lagi? Menteri, Anda tidak bisa kembali ke Kekaisaran Agung yang berharga. Kenapa? Wenxia masih berada di Kekaisaran Agung yang berharga. Kemana aku akan pergi jika aku tidak kembali ke Kekaisaran Agung yang berharga? Little Fire menghela nafas. Api kecil, jangan berani menelan. Menteri, jika kamu kembali ke Kekaisaran Agung yang berharga, kamu akan dibunuh. Mengapa? Siapa yang ingin membunuhku? Kakak Chen, 3 tahun yang lalu, sekitar 10 hari setelah kamu memasuki lembah hantu, Wenxia dan Wei Ting, Guo Bai, Yin Hua, mereka berempat mengejarmu. Setelah berdiskusi, Wei Ting dan Guo Bai masuk ke menemukanmu, dan Wenxia dan Yin Hua lebih lemah, jadi mereka tetap berada di luar. Pada saat itu, aku menghentikan Wei Ting dan Guo Bai untuk masuk, tetapi mereka merasa bahwa mereka setidaknya setara denganmu sebagai orang jenius. Mereka bahkan tidak takut padamu, mereka tidak akan berani pergi jika mereka datang. Sedikit dari itu, jadi mereka masuk. Setelah itu, mereka tidak pernah keluar lagi. Wei Ting dan Guo Bai pergi ke lembah hantu dan tidak pernah keluar. Tang Zichen sibuk bertanya. Ya, segera setelah itu, Wen Yang juga tiba, dan Wen Yang memasuki lembah hantu dan menemukan mayat Wei Ting dan Guo Bai di pinggiran lembah. Apa? Wei Ting dan Guo Bai sudah mati? Ya. Kakak Chen, jika kamu pergi ke Kekaisaran Agung yang berharga sekarang, kamu akan dibunuh oleh keluarga Wei Ting dan Guo Bai karena mereka menyalahkanmu atas kematian Wei Ting dan Guo Bai. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, tidak pernah berpikir bahwa akhir cerita akan begitu tragis. Wei Ting dan Guo Bai sudah mati, mereka setidaknya adalah kerajaan berharga besar, para jenius yang melangkah ke puncak akhir di usia 60-an. Setiap kali seseorang memasuki lembah hantu, kebanyakan dari mereka mati. Sepertinya bukan rumor, memang benar tidak ada pengecualian untuk siapapun, bahkan para jenius. Tang Zichen bisa keluar hidup-hidup berkat Mu Qianji, jika tidak, dia tidak akan selamat dan pasti akan membusuk di dalam. Tang Zichen melihat ke arah lembah hantu dan berkata dengan sedih, Wei Ting, maaf akulah yang membunuhmu. Kakak Guo Bai, maaf, perjalananmu menyenangkan. Tang Zichen membungkuk 3 kali ke arah lembah hantu. Kakak Chen, kamu seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri, meskipun mereka terutama masuk untuk menemukanmu, tetapi itu bukan untuk menemukanmu, mereka juga memiliki ego, jika tidak mereka tidak akan masuk. Selain itu, bahkan kamu hampir mati di sana, bisa dimengerti kalau mereka mati. Sekarang mereka sudah mati selama hampir 3 tahun. Little Fire terhibur. Di mana Wenxia dan Yin Hua? Tang Zichen bertanya. Wenxia dan Yin Hua bahkan lebih lemah dan tidak masuk, jadi mereka diampuni, tetapi kemudian, mereka dibawa kembali ke kerajaan berharga agung oleh Wen Yang. Dan, Wen Yang secara sepihak mengumumkan bahwa dia memutuskan pertunangan antara kamu dan Wenxia. Apa? Wen Yang memutuskan pertunanganku dengan Wenxia secara sepihak. Ya, karena kamu membunuh Wei Ting dan Guo Bai, kamu telah menjadi musuh orang-orang di seluruh Kekaisaran Agung yang berharga, dan Wen Yang secara sepihak memutuskan hubungan pernikahan denganmu bukanlah pilihan. Selain itu, Wen Yang juga harus berpikir bahwa adalah bijaksana untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan pria mati ketika Anda meninggal di dalamnya, sehingga Wenxia masih bisa menikah lagi. Adapun Yin Hua, dia tampaknya sedih karena kekasihnya meninggal.
Kakak Chen, mari kita kembali ke Great Martial Empire. Kamu dan Wenxia juga telah membubarkan pernikahanmu, tidak perlu kembali ke Great Precious Empire. Tang Zichen dengan tegas berkata, tidak, Wei Ting dan Guo Bai, akulah yang membunuh mereka. Aku harus pergi ke Kekaisaran Agung yang berharga untuk memberikan penghormatanku kepada mereka. Jika aku bahkan tidak pergi untuk memberikan penghormatanku, apakah aku masih manusia? Kakak Chen, kamu tidak ingin mati? Wei Ting dan Guo Bai keduanya adalah keluarga raja, anggota terkuat dari keluarga mereka semuanya adalah raja dari Void yang dikembalikan fase 1. Mereka telah mengancam bahwa jika kamu tidak mati, mereka akan membunuhmu untuk membalas kematianmu. Apakah kamu masih lari ke kerajaan berharga agung untuk mati? Tang Zichen berkata, seorang pria harus bertanggung jawab, memang benar aku mati karena aku, bahkan jika Wei Ting dan anggota terkuat dari keluarga Guo Bai membunuhku, aku akan tetap pergi. Terlebih lagi aku sekarang berada di tahap pertama Return to Void, mereka mungkin tidak dapat membunuhku. Benar, oh, saudara menteri, kamu juga sekarang berada di tahap Returned Void. Haha, kalau begitu aku tidak takut. Ayo pergi ke Kekaisaran Agung yang berharga, beri hormat kepada Wei Ting dan Guo Bai, juga aku harus berurusan dengan pernikahanku dengan Wenxia, dan Yin Hua, aku juga harus minta maaf padanya. Api kecil membawa Tang Zichen dan dengan cepat terbang ke kerajaan berharga besar. Setelah Tang Zichen melangkah ke tahap pertama Return to Void, momentum di tubuhnya sangat berubah, seolah-olah dia seperti Buddha yang agung, bahkan jika badai bertiup, rasanya tidak akan bergerak. Kakak Chen, aku sangat mengagumimu, baru berusia 76 tahun dan kamu telah melangkah ke Returned Void Phase 1. Returned Void Phase 1 termuda di seluruh dunia sejak catatan disimpan. Pembangkit tenaga periode berusia lebih dari 130 tahun. Tapi Tang Zichen berkata dengan getir, tapi aku sama sekali tidak merasa kuat. Mengapa? Karena aku hanya manusia biasa, aku harus melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia ini. Menteri, apakah Anda di bawah semacam rangsangan? Oh, aku hanya mengikuti penilaianku sendiri, dunia ini tidak sesederhana itu. Dunia tempat kita berada sekarang hanyalah alam fana. Alam fana adalah semua orang yang berlatih seni bela diri, berbagai seni bela diri. Dari kucing berkaki 3 ke gerbang luar, gerbang dalam, hautian, bawaan, alam kesatuan, alam master, alam puncak, dan kembali ke kehampaan. Satu tingkat lebih kuat dari yang lain, tapi sayangnya, saat ini, di seluruh dunia fana, sejak zaman kuno, mereka yang dapat berlatih seni bela diri sampai titik kembali ke kekosongan sangat sedikit, tetapi mereka yang melampaui titik kembali ke kekosongan tidak ada sama sekali. Namun, saya, Tang Zichen, tidak percaya bahwa kembali ke kehampaan adalah yang paling akhir dalam seni bela diri. Harus ada titik akhir, dan titik akhir harus kemampuan untuk melangkah melalui kehampaan dan meninggalkan alam fana. Saya ingin meninggalkan alam fana dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan, Menteri. Baiklah, aku hanya menebak, tapi aku hanya menebak, dan aku merasa sangat yakin bahwa itu benar di dalam. Mu Qianji adalah orang yang, bersama tuannya, meninggalkan dunia fana, dan juga pria kuat misterius itu aku bertemu di pusaran air laut, aku yakin dia bukan dari alam fana. Hati Tang Zichen dipenuhi dengan kerinduan, dan kerinduan ini telah melampaui sejauh mana keluarganya dapat berlanjut selama ribuan dan ribuan tahun. Apakah keluarga dapat melanjutkan selamanya atau tidak untuk generasi mendatang? Tang Zichen tidak lagi memiliki obsesi yang begitu kuat, meninggalkan dunia fana adalah tujuannya. Ibarat seekor burung dalam sangkar, ia ingin sekali keluar dari sangkar, namun sangkar ini tidak memiliki pintu, ia harus menginjak kekosongan sangkar untuk keluar dari sangkar. Segera Tang Zichen tiba di ibu kota Kekaisaran Agung yang berharga. Tang Zichen untuk sementara menyembunyikan alam demi penjelasan yang tidak perlu. Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya sampai dia mencapai penyelesaian puncak. Kemudian, dia tiba di istana Raja Wanyang. Saat ini, di rumah Raja Wanyang, sebuah kamar kerja. Nona,
Nona, ini tidak baik. Apa itu? Seorang wanita berkata dengan linglung. Nona, ini sangat buruk, dia kembali. Siapa? Sang Hong. Wanita itu langsung berdiri. Suamiku kembali, teriak wanita itu. Ya, tapi Nona, dia bukan lagi kakek mula, kamu tidak boleh berteriak omong kosong, atau kakek buyutmu akan mendengarnya. Lagi pula, kamu tahu bahwa keluarga Wei Ting dan Guo Bai tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Wen Xia lari dalam kobaran api. Tang Zichen duduk di aula istana Wanyang. Tidak lama kemudian, seorang wanita di luar berteriak, suami. Wen Xia berlari sambil menangis dan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen tersenyum pada Wen Xia dan berkata, lama tidak bertemu, Wen Xia. Suamiku, kamu masih hidup, oh. Wen Xia melemparkan dirinya ke tubuh Tang Zichen. Saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, Sang Hong. Tang Zichen melihat itu adalah Wen Yang. Tang Zichen tersenyum padanya dan berkata, saya mendengar bahwa Anda secara sepihak membubarkan pernikahan saya dengan Wen Xia. Sang Hong, maaf aku harus melakukan itu, tapi kau membunuh Wei Ting dan Guo Bai karena perbuatanmu. Kesehatan Jin dan Guo Lu pasti tidak akan melepaskanmu, jika keluargaku terus menikahimu itu akan terjadi, menyinggung dua keluarga besar mereka. Jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda, selain itu Anda tidak dirugikan, cucu suan saya kemurnian apa yang Anda ambil. Oh, Tang Zichen tersenyum sedikit. Namun, Wen Xia menangis, tidak, saya tidak ingin membatalkan pernikahan, saya ingin pulang dengan suami saya. Wen Xia, teriak Wen Yang, wajahnya dingin. Tang Zichen bertanya, Held Jin dan Guo Lu harus menjadi anggota terkuat dari keluarga Wei Ting, serta keluarga Guo Bai. Ya, mereka berdua adalah orang kuat dari tahap pertama kembali ke Void. Kesehatan Jin dan Guo Lu, mereka berdua lebih muda dan lebih kuat dari saya, dan kemungkinan akan melangkah ke tahap kedua kembali ke Void. Saya tidak ingin menyinggung, saya harus memikirkan keluarga saya. Sang Hong, saya harap Anda segera meninggalkan keluarga saya, menjauhlah, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Pernyataan ini dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Wen yang tidak peduli seberapa jenius Sang Hong, bagaimanapun juga dia berasal dari kekaisaran bela diri besar air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya, akan lebih baik memiliki hubungan yang baik dengan orang dekat tetangga. Wen Yang, apakah kamu mencoba mengusirku? Sang Hong, kuharap lebih baik tidak ada konflik. Ngomong-ngomong, Wen Xia sudah punya tunangan baru. Ya, hati Tang Zichen membengkak karena api istrinya, tetapi dia memiliki tunangan lagi. Kamu ingin tahu siapa itu? Ini sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Wei Ting, seusia dengan Wen Xia. Meskipun keterampilan bela diri tidak sekuat milikmu, tetapi itu layak untuk Wen Xia, dan di masa depan, saya harus mengandalkan perlindungan keluarga Wei Ting untuk melindungi Wanyang Wangfu saya. Saat ini, dalam keluarga Wei Ting, serta keluarga Guo Bai. Raja, Sang Hong keluar dari lembah hantu hidup-hidup, dan sekarang telah kembali ke Wanyang Wangfu. Seorang bawahan melaporkan. Di keluarga Guo Bai, seseorang yang sama buru-buru berlari untuk melapor. Sang Hong, dia membunuh Wei Ting, aku tidak menyangka setelah 3 tahun, dia masih hidup, jika dia mati tidak apa-apa, tetapi jika dia masih hidup, maka dia harus mati untuk menemani Wei Tingku, raja dari keluarga Wei Ting berkata dengan gigi terkatup. Dalam keluarga Guo Bai, Guo Lu mendapat berita dan memiliki maksud yang sama, percaya bahwa Tang Zichen telah membunuh putra paling berbakat di keluarga mereka dan harus pergi menemaninya ke pemakamannya. Di penginapan tertentu, Tang Zichen sedang duduk di sudut minum anggur sendirian. Kakak Chen, mengapa kamu tidak membawa Wen Xia bersamamu? Meninggalkan istana Winyang sendirian. Api kecil bertanya. Ya, barusan, Wen yang menyuruh Tang Zichen meninggalkan rumahnya. Tang Zichen mengangguk dan pergi. Tang Zichen tidak berselisih paham dengan Wen Yang, dan berselisih paham dengan Wen Yang bukanlah akar masalahnya sama sekali. Aku akan membawa Wen Xia cepat atau lambat, ini belum waktunya.
Apa maksudmu? Saya pikir fakta bahwa saya masih hidup dan kembali ke kota kekaisaran kerajaan berharga agung seharusnya telah menyebar, dan raja dari keluarga Wei-Ting, raja kesehatan, dan Guolu, juga harus mengetahuinya, dan mereka aku pasti akan datang mencariku. Jadi, hanya masalah waktu sebelum aku melawan mereka. Kakak Chen, kamu harus menahan diri. Oh, jangan khawatir. Saya yakin, saya akan menunggu di sini sekarang sampai mereka menemukan saya. Pada saat itu, saatnya berperang. Saat ini, di istana. Yang mulia, Sang Hong telah kembali hidup-hidup. Apa? Sang Hong memasuki lembah hantu selama 3 tahun dan masih berhasil keluar hidup-hidup. Sovereign, memang benar, setelah Held Jin dan Guolu mengetahuinya, mereka berdua bergegas ke istana Wanyang. Mereka pasti akan membunuh Sang Hong. Sovereign, apa yang harus kita lakukan? Jika Sang Hong mati menggantikan kita, akankah klan Sang dari Great Martial Empire terlibat? Jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita hindari masalah ini, tidak peduli bagaimana mereka membunuh Sang Hong. Bagus. Ayo pergi ke Rounduk. Di halaman belakang istana, Putri Yin Hua. Apa itu? Sesuatu yang besar terjadi. Sang Hong dia tidak mati, dia keluar dari lembah hantu hidup-hidup dan kembali ke ibu kota. Sekarang, semua Raja Held Jin, dan semua Raja Guolu, mereka semua bergegas ke bunuh Sang Hong. Dia bahkan baik-baik saja, mengapa dia tidak mati selama 3 tahun, dan Wei-Ting, dia hanya masuk selama sehari dan mati. Mata Putri Yin Hua berkaca-kaca. Putri Yin Hua tidak membenci Tang Zichen. Bagaimanapun juga, Wei-Ting tidak ditarik oleh Tang Zichen. Itu adalah pilihan mereka sendiri untuk masuk. Yin Hua hanya menyesal, dan juga tidak tahu mengapa tingkat kejeniusan yang sama Tang Zichen bisa keluar untuk 3 tahun, sementara Wei-Ting dan Guo Bai meninggal dalam 1 hari. Yin Hua berdiri dan juga segera terbang ke istana Wanyang. Apapun yang terjadi, dia akan berusaha menghentikan Held Jin dan Guolu agar mereka tidak membunuh Tang Zichen. Bagaimanapun juga, menyalahkan Tang Zichen seperti ini memang sedikit ketidakadilan bagi Tang Zichen. Di Wenyang Wangfu. Wenyang, di mana Sang Hong? Hikienik Jin berteriak mendengar pertanyaan itu. Wen yang sudah lama menunggu, dan ketika dia melihat kesehatan Jin dan Guolu tiba, dia tersenyum sedikit dan berkata, Kakak Wei, Kakak Guo, kenapa kamu tidak masuk dulu dan minum teh dulu? Kita bicara. Wen yang, aku bertanya padamu, di mana Sang Hong? Serahkan padaku sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak baik. Kesehatan Jin mengamuk. Guolu juga marah. Wen Yang, jangan tantang kesabaran kami, ini sudah saat ini, jika kamu masih berani menyembunyikan Sang Hong, maka kamu akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ketika Wen Yang melihat ini, dia tersenyum, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Sang Hong memang datang ke sini sekarang, tapi kemudian aku membiarkan dia pergi, jadi dia sudah meninggalkan tempat tinggalku. Wen Yang, mengapa kamu melepaskannya? Teriak Hikienik Jin. Wen Yang juga mengerutkan kening. Hikienik Jin, ini kebebasanku untuk melepaskannya, karena meskipun aku telah memutuskan pernikahanku dengannya, aku tidak ingin menjadi musuh dengannya. Bahkan jika dia tidak pergi, aku menang. Saya tidak mengizinkan Anda untuk membunuhnya di keluarga saya. Saya tidak ingin masalah ini ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin membunuh, pergilah keluar dan bunuh dia. Semuanya tidak ada hubungannya dengan Wangfu saya. Guolu bertanya, Wen Yang, apakah kamu yakin Sang Hong sudah pergi? Percaya atau tidak, kalian punya waktu untuk berbicara omong kosong di sini. Sebaiknya perintahkan pelayanmu untuk mencarinya di seluruh kota. Hikienik Jin dan Guolu segera mengirim anak buahnya untuk mencari mereka. Tang Zichen sedang duduk di penginapan sambil minum, dan dia tidak bersembunyi, jadi dia menunggu mereka menemukannya. Sekitar setengah jam kemudian akhirnya mereka menemukan Tang Zichen. Lapor, temukan Sang Hong, dia ada di penginapan Bulan Mabuk. Di klan Wei, seorang pelayan melaporkan. Kesehatan Jin segera pergi. Tentu saja,
Di saat yang sama, Guolu juga mendapat kabar dan bergegas ke tujuannya. Ketika Sanitari Jin dan Guolu tiba di tempat tujuan mereka, penginapan Bulan Mabuk, ada sekelompok besar orang di sekitar penginapan Bulan Mabuk. Ternyata seseorang sudah mengetahuinya lebih dulu, tetapi tidak ada yang ingin menyinggung Sang Hong, jadi tidak ada yang memberitahu mereka dan hanya menunggu keluarga Health Jin mengirim seseorang untuk mencari tahu di mana Sang Hong. Hygienic Gold datang dan berteriak. Lingkaran orang di sekitar tempat itu tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke penginapan itu, hanya untuk melihat salah satu jendela penginapan itu terbuka, dan di dekat jendela itu, seorang pria sedang duduk di sana, seorang pria sedang minum anggur. Orang ini adalah Sang Hong. Sang Hong, kamu masih berani datang ke sini? Teriak Health Jin, lalu mengecam serangan telapak tangan di restoran itu. Boom! Dengan keras penginapan itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zichen mengayunkan cangkir anggur ke udara pada saat penginapan itu runtuh, berdiri di udara dengan cangkir anggur yang masih ada di tangannya. Semua orang sedikit terkejut bahwa Sang Hong dapat terbang dengan begitu mudah, dan semua orang memperhatikan bahwa momentum Sang Hong tampak luar biasa, meskipun wilayahnya tampak seperti kesempurnaan Deng Feng. Guolu juga terbang saat ini. Sang Hong, beri aku kematian, teriak Guolu. Tang Zichen melempar gelas anggurnya dan berkata, "Dua senior, mengenai kematian saudara Wei Ting dan saudara Guo Bai, saya sangat menyesal, dan saya sangat menyesal, saya sama sedihnya dengan Anda. Sang Hong, kamu membunuh mereka dan kamu masih di sini menangis kucing dan berpura-pura berbelas kasih. Jadi jika kamu sangat menyesal, maka tinggallah bersama mereka," kata Health Jin dengan keras. Tang Zichen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Itu dua hal yang berbeda, hanya karena aku menyesal bukan berarti aku ingin mati bersama mereka. Aku tidak akan berbohong, aku datang ke sini kali ini untuk memberi hormat kepada kakak Wei Ting dan kakak Guo Bai. Aku masih berharap kedua senior itu melepaskanku. Ambil kepalamu dan beri hormat," teriak Guolu. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan. "Tunggu!" Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa Yin Hua terbang masuk. Yin Zeng, kakek Yin Hua di tempat kejadian, ada di antara mereka, dan ketika dia melihat Yin Hua muncul, dia panik dan berkata, "Yin Hua, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan membuat kekacauan." Lagi pula, Sang Hong adalah anggota klan Sang Kerajaan Bela Diri Besar, dan Yin Zeng tidak ingin memiliki dendam dengan klan Sang. Namun, Yin Hua itu masih terbang dan berkata, "Senior Health Jin, Senior Guolu, tolong buka matamu." Sang Hong tidak bersungguh-sungguh. Kesehatan Jin mengamuk. "Yin Hua, terima kasih atas hubungan cintamu dan Wei Ting. Aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Betapa kecewanya dia denganmu jika dia tahu di musim semi." Yin Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior Health Jin, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan Sang Hong untuk ini. Lagi pula, Sang Hong tidak meminta mereka pergi ke lembah hantu. Kamu tidak bisa memperlakukan Sang Hong sebagai musuh. Yang paling bisa kamu katakan adalah kamu mati karena dia." "Cukup!" teriak Health Jin. Yin Zeng sibuk keluar dan menarik Yin Hua pergi. "Yin Hua, ini perseteruan mereka dengan klan Sang, jangan terlibat di dalamnya, jangan membuat keributan." Yin Hua hanya bisa dengan menyesal melihat Sang Hong, seolah berkata, "Sejauh ini aku hanya bisa membantumu." Tang Zichen tersenyum pada Yin Hua dan menatapnya dengan tatapan bersyukur. Tang Zichen telah membuat Wei Ting terbunuh dan dia masih bisa bersikap masuk akal. Sangat jarang dia bisa mengatakan beberapa kata yang adil untuk Tang Zichen pada saat seperti ini. "Sang Hong, pergilah," kata Health Jin, menamparkan telapak tangan ke arah Tang Zichen. Tang Zichen jelas bukan tamu. Meskipun Tang Zichen memiliki hati nurani yang bersalah karena membunuh Wei Ting secara tidak langsung, itu tidak berarti bahwa Tang Zichen juga harus merasa bersalah terhadap kakek buyut Wei Ting. Tang Zichen dengan keras menyambutnya. Hanya saja Health Gold ini adalah Return to Void Phase 1 yang lama, setidaknya 6 kali lipat.
Tang Zichen baru saja melangkah ke tahap pertama Return Void 0 kali, dan tidak memiliki persepsi tentang tahap kedua Return Void. Oleh karena itu, perbedaan di alam tidak dapat diabaikan, dan jika dia tidak membuka penyembunyian darah kehidupan, ditambah ada Guolu di sampingnya, Tang Zichen hanya memiliki sedikit pemahaman tentangnya, dan untuk 100% yakin bahwa dia akan melakukannya tidak terluka, Tang Zichen tidak ragu untuk membuka Live Blood Healing. Bang! Di langit, telapak tangan mereka langsung saling berhadapan. Telapak tangan Tang Zichen memancarkan kekuatan yang kuat, cepat dan kejam. Itu bukan kekuatan biasa, itu cukup untuk menghancurkan sebuah bangunan. Teriak Health Jin, merasakan kekuatan Tang Zichen begitu kuat, lengannya langsung mengalami guncangan punggung yang sangat kuat, dan tulang di sikunya, yang telah melewati sikunya, sangat kesakitan, dan tubuhnya terbang ratusan meter ke belakang. Tang Zichen, bagaimanapun, tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seperti gunung, dia tidak menggerakkan otot, dan Tang Zichen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia masih terlihat sangat tenang. Apa? Kerumunan terkejut dengan adegan ini, dan berpikir bahwa Tang Zichen pasti telah berubah menjadi daging cincang di bawah tamparan Health Gold, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Pada saat ini, Tang Zichen tidak menyembunyikan nafasnya lagi dan melepaskan semua nafas Returning Void tahap 1 miliknya. Tidak, itu tidak mungkin. Guolu, yang belum bergerak ke samping, merasakan Ki Tang Zichen dari tahap Void yang dikembalikan dan seluruh tubuhnya tercengang. Bukan hanya dia, Yin Zeng, Wen Yang, semuanya tercengang. Tang Zichen sebenarnya adalah orang yang kuat dari Returned Void Stage 1, ini terlalu mengejutkan. Selama berabad-abad, tidak satu pun dari mereka yang telah mencapai Hui Void adalah pria atau wanita tua, dan orang kuat Hui Void semuda Tang Zichen benar-benar tak terbayangkan. Yin Hua, yang berada di kerumunan, juga menatap Tang Zichen dengan kaget saat ini, dia tidak dapat menggambarkan Tang Zichen dengan kata-kata. Tidak, itu tidak mungkin. Health Gold, yang diterbangkan oleh telapak tangan Tang Zichen dan bahkan menembus tulang sikunya, sekarang berteriak. Tang Zichen berdiri di udara, pakaiannya bergerak tanpa angin, dan memandang Sanitary Jin dan berkata, Sanitary Jin, meskipun sang baru saja melangkah ke tahap pertama Return to the Void, 0 kali, kamu masih bukan milikku. Lawan, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini, jika tidak, saya pasti akan bersikap kasar juga. Saya merasa bersalah terhadap saudara Wei Ting, tetapi tidak terhadap Anda. Health Jin mendengar nada yang begitu kuat dari Tang Zichen, bulu dingin tubuhnya berdiri tegak. Tang Zichen baru saja melangkah ke tahap pertama Return to Void, 0 kali, tetapi dia mampu mengalahkannya, betapa kuatnya ini. Wen Yang yang berada di tengah keramaian juga sangat jelek saat ini, karena Tang Zichen mampu mengalahkan Health Jin, bahkan lebih mudah untuk mengalahkannya, karena kekuatan Wen Yang tidak sekuat Health Jin. Saat ini, Wen Yang dipenuhi dengan penyesalan, mengapa dia secara sepihak membubarkan pernikahan dengannya dan hanya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Tang Zichen di rumah. Tang Zichen memandang Guolu lagi dan berkata, Guolu senior, kamu belum bergerak, mungkin kamu masih belum yakin denganku, maka aku akan memberimu pedang, jika kamu bisa memblokirnya, saya siap membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas Guolu. Wow! Pedang itu, yang dikeluarkan dari sisi Tang Zichen, dalam sekejap mata, secemerlang pelangi, memotong lurus ke arah Guolu, dan rumah-rumah di tanah terbelah dengan ki pedangnya. Hanya Jia Guolu yang berteriak, sebelum dia bisa mengambil pedangnya, pedang Tang Zichen ki memotong tubuhnya seolah angin kencang bertiup, dan tiba-tiba, seluruh tubuh Guolu berlumuran darah, seolah-olah dia telah dikuliti. Apa? Kerumunan terkejut melihat Guolu dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tang Zichen mampu membuatnya demikian dengan kekuatan satu pedang, betapa kuatnya Tang Zichen. Seluruh tubuh Guolu gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan. Saat ini, semua orang sangat mengagumi Tang Zichen, seolah-olah dia sebesar gunung.
Bahkan Yin Zeng, yang berdiri di tengah kerumunan, menatap Tang Zichen dengan sedikit perasaan gamblang. Adapun Yin Hua melihat jantung Tang Zichen sebenarnya berdetak sedikit kencang. Untuk waktu yang lama, Guolu menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Sang Hong, saya baru saja membuka mata. Saya harap senior Sang Hong tidak menyalahkan Anda." Tang Zichen memandang Guolu dan berkata dalam hatinya, tetap saja, dia tahu bagaimana maju dan mundur. Di sisi lain, emas higienis itu tidak mengatakan apa-apa, tidak meminta maaf kepada Tang Zichen seperti yang dilakukan Guolu. Meskipun tidak masalah apakah dia meminta maaf atau tidak, itu adalah sikap yang benar, yang menunjukkan bahwa emas kesehatan masih menyimpan dendam terhadap Tang Zichen di dalam. Tang Zichen menatap Health Jin dan berkata, "Health Jin, sepertinya kamu masih memiliki keluhan." "Jangan berani," kata Raja Kesehatan. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berkata, "Mungkinkah pedang yang baru saja kupenggal Guolu, kamu yakin bisa menangkapnya?" Sanitari Jin belum mengatakan apa-apa, tetapi pada saat itu, Tang Zichen menebas dengan pedangnya. Wajah higienik Jin berubah dan dia sibuk mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Tetapi begitu pedang diangkat, tubuhnya berubah berdarah seolah-olah dia telah dikuliti dengan rasa sakit seperti pedang. "Wow!" Penonton terdiam. Tang Zichen berkata, "Jin higienis, sepertinya kamu juga tidak bisa menangkapnya." Emas higienis menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Sang Hong." Akhirnya, setelah memakan pedang Tang Zichen, higienik gold menundukkan kepalanya, tidak berani memiliki sedikit pun kebencian di dalamnya. Tang Zichen merasa puas dengan hal ini dan berkata, "Di mana makam saudara Wei Ting dan saudara Guo Bai? Bawa saya ke sana. Silakan ikuti saya." Kesehatan Jin dan Guolu terbang bersama Tang Zichen. Kerumunan tidak mengikuti, tetapi mereka harus menyesali bahwa dua orang kuat dari tahap pertama Return to Void dipukuli oleh Tang Zichen tanpa emosi. Tang Zichen pergi untuk memberikan penghormatan kepada Wei Ting dan Guo Bai secara terpisah, yang dimakamkan di pemakaman kerajaan. Tang Zichen baru saja meninggalkan pemakaman kerajaan setelah memberikan penghormatan ketika dia melihat Wen yang menunggu di luar. Tang Zichen bahkan tidak melihatnya dan terbang begitu saja. Wen yang tertegun, wajahnya malu dan takut pada saat yang sama, karena sekarang bahkan Yin Zeng tidak berani menyinggung Tang Zichen, meskipun ranah Yin Zeng lebih tinggi dari Tang Zichen. Wen yang segera mengejarnya. "Sang Hong, Sang Hong." Swoosh! Tang Zichen berbalik dan pada saat yang sama mengayunkan pedang ke arah Wen Yang. Pedang itu menunjuk ke leher Wen Yang dan berkata, "Wen Yang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Wen Yang, Wang Fu ini yang kamu katakan padaku, apakah kamu lupa dirimu? Aku akan membawa Wen Xia bersamaku. Mulai sekarang, Wen Xia bukan lagi anggota istana Wan Yang." Tang Zichen terbang. Wen Yang berdiri di sana tersesat. "Hahaha, saudara Sang Hong." Sebuah tawa terdengar tidak jauh dari sana, itu adalah Yin Zeng. "Kakak Yin Zeng. Kakak Sang Hong, meskipun aku satu tingkat lebih tinggi darimu di alam, tidak perlu bersikap sopan, ayo pergi ke tempatku untuk minum." Tang Zichen berkata, "Sovereign of the Grand Precious Empire mengundang saya untuk minum, jadi bagaimana mungkin Sang Hong tidak memberikan muka? Silahkan." Tang Zichen mengikuti Yin Zeng dan terbang menjauh, tidak jauh di belakang. Wen yang berdiri di sana tertegun. Beberapa detik kemudian, Wen yang menamparkan wajahnya sendiri. Tang Zichen tiba di istana, dan Yin Zeng sudah menyiapkan jamuan untuk mentraktir Tang Zichen. "Kakak Sang Hong, kamu benar-benar membuka mataku hari ini, melangkah ke Void di usia yang begitu muda dan mengalahkan kesehatan Jin dan Guolu. Haha, cukup bagiku untuk melihat seorang jenius sepertimu dalam hidupku." Kakak Yin Zeng sopan. "Saudara Sang Hong, saya dapat meyakinkan Anda bahwa masa depan Anda benar-benar luar biasa. Di dunia kita, legenda mengatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, salah satu orang paling kuat melangkah ke tahap kelima Homeward Void, dan saya pikir Anda pasti akan bisa melampaui orang ini."
Sebenarnya ada 5 stage setelah Returning Void Stage 4. Benar, sayang sekali setelah itu, tidak ada yang tahu lagi di ranah apa Martial Dao berada. Adapun legenda puncak Martial Dao melangkah ke Void, bahkan lebih tidak diketahui di ranah apa itu, dan tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, bersumpah dalam hati bahwa dia akan menginjak Void terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Namun, Tang Zichen juga menghadapi masalah orang terkuat di dunia hanya sekitar tahap ketiga untuk kembali ke Void. Jika Tang Zichen tidak memiliki lawan, maka akan sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Tanpa lawan, berkultivasi keras sendiri, sepenuhnya sendiri tanpa pengalaman apapun dari pendahulunya, semua itu, mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka diri, bisa dikatakan terlalu sulit, terlalu sulit. Oleh karena itu, musuh terbesar Tang Zichen di masa depan adalah kesepian. Tang Zichen bertanya, sejauh ini, di dunia kita, mana yang terkuat dalam seni bela diri? Ini adalah Lan Ransui dari Flower Moon Empire, tahap ketiga dari kembali ke Void, dan satu-satunya di dunia ini, tahap ketiga dari kembali ke Void, dan untuk tahap kedua dari kembali ke Void, saat ini hanya ada 5 di seluruh dunia. Mereka adalah aku, kakek buyutmu Sang Yao, dan 3 dari kerajaan lain. Dan fase kekosongan yang dikembalikan, tetapi masih ada lagi, setiap kerajaan memiliki sekitar 10. Yah, begitu. Baiklah, terima kasih untuk anggurnya, aku pergi dulu. Tunggu. Yin Zeng sibuk memanggil untuk menghentikan Tang Zichen. Apalagi yang ada di sana? Oh, saudara Sang Hong, saya tidak tahu apakah Anda masih tertarik pada wanita atau tidak. Apa maksudmu? Yin Huaku, aku ingin dia bersamamu. Kenapa kamu mau melakukan itu? Haha, karena kamu kuat dan senang bisa mendapatkan sedikit kedekatan denganmu, bukan? Pada saat itu, Yin Zeng memerintahkan seorang pelayan, saya akan memanggil Yin Hua ke sini. Ya, Yang Mulia. Tidak lama kemudian, Yin Hua datang. Yin Zeng langsung ke intinya, Yin Hua, kamu sekarang berusia 50 tahun, sebelum kamu dan Wei Ting saling mencintai, tapi sekarang Wei Ting sudah mati, kamu tidak punya siapa-siapa untuk dinikahi, jadi aku akan bertunangan. Anda ke Sang Hong, bagaimana menurut Anda? Kakek. Baiklah, ini adalah perintah, saudara Sang Hong, jika kamu mengakui aku sebagai saudaramu, bawa Yin Hua pergi. Tang Zichen tersenyum, terima kasih saudara Yin Zeng atas cintamu, tetapi sayangnya, saya sekarang fokus untuk melampaui semua pendahulu saya dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, wanita dan keluarga, saya tidak akan memikirkannya lagi. Selamat tinggal. Tang Zichen berbalik dan terbang pergi, tidak peduli betapa cantiknya Yin Hua, bisakah dia secantik Muqian. Tidak peduli betapa pentingnya menikah, bisakah sama pentingnya dengan menginjak kekosongan. Yin Hua, tidak perlu tersesat, aku secara pribadi akan mengirimmu ke kerajaan bela diri besar setelah kamu melangkah ke alam puncak, kata Yin Zeng. Kakek ini. Oh, aku akan pergi ke Great Martial Empire, aku akan bertemu dengan Sang Yao untuk memotong dan bertukar pikiran, dan omong-omong, aku akan menunangkanmu dengan Sang Hong. Sang Yao tidak punya alasan apapun untuk tidak setuju, jadi percuma jika Sang Hong tidak ingin menikah lagi, kamu ditakdirkan untuk menikahinya. Yin Hua, apakah kamu menyukainya? Yin Hua mengangguk malu-malu. Hahaha, kalau begitu masuklah ke alam Pik Deng secepat mungkin, tapi jangan membuatku menunggu. Ya, aku pasti akan melangkah ke alam Dengfeng secepat mungkin, kata Yin Hua penuh semangat juang. Tang Zichen membawa Wenxia bersamanya dan meninggalkan Kekaisaran Agung yang berharga, dan saat meninggalkan Kekaisaran Agung yang berharga, Tang Zichen membawa selir, Yaolan, yang telah berjanji padanya sebelumnya, bersamanya. Tang Zichen segera kembali ke Kerajaan Bela Diri Agung. Namun, karena kembalinya Tang Zichen tepat waktu, tidak ada seorang pun di Kerajaan Bela Diri Besar yang tahu tentang Tang Zichen yang melangkah ke tahap pertama dari kehampaan kembali, dan tidak ada yang tahu bahwa Tang Zichen memasuki lembah hantu, sebelum kakeknya dan yang lainnya bergegas.
ke lembah hantu ini hanya fantasinya. Pada kenyataannya kakek buyutnya dan yang lainnya, bahkan tidak tahu bahwa Tang Zichen telah pergi ke lembah hantu, dan lembah hantu adalah tempat yang semua orang di Great Precious Empire mengetahuinya, tetapi tidak banyak orang di Great Martial Empire yang mengetahuinya. Tang Zichen masuk ke rumahnya. Saya kembali. Suami, ayah, semua orang berjalan keluar rumah. Tang Zichen tersenyum dan tertawa, sudah 3 tahun sejak dia pergi. Tang Zichen melihat ke anak-anaknya, semuanya sudah dewasa. Qin Nui telah tumbuh menjadi gadis besar, dia berusia 22 tahun, dan Sang Lei Sang Su, mereka semua sudah dewasa sekarang, dan yang termuda, Sang Ji, berusia 10 tahun. Tang Zichen memperkenalkan Wenxia kepada semua orang, tetapi semua orang tahu bahwa Tang Zichen telah menikah dengan Wenxia 3 tahun lalu di Kekaisaran Agung yang berharga, dan tidak mengherankan, tetapi selirnya, Yaolan, yang belum pernah didengar semua orang sebelumnya. Tang Zichen mengadakan makan malam reuni di rumah bersama keluarganya. Saat makan, suamiku, kamu kembali ke masa lalu. Mengapa kamu mengatakannya? Lusa, wakil klan nasional Jing akan mengadakan perayaan akbar. Perayaan macam apa yang dilakukan Jing klan dengan benar? Apa yang harus mereka rayakan? Qin Ren berkata, suamiku, setelah tenggat waktu kakek buyutmu, keluarga kerajaan berikutnya pasti adalah klan Jing. Kita juga harus menghubungi klan Jing terlebih dahulu. Ya, sekarang meskipun klan Jing belum menjadi keluarga kerajaan, semua orang sudah memandang mereka sebagai keluarga kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku, dalam 3 tahun kamu jauh dari keluarga, ada seorang jenius super di klan Jing yang telah melangkah ke kehampaan yang dikembalikan. Yang itu, Jinglong, baru berusia 138 tahun dan telah melangkah ke kehampaan yang dikembalikan. Melangkah ke Returned Void pada usia 138 tahun. Tang Zichen terkejut, itu benar-benar sedikit kuat. Menurut pengetahuan Tang Zichen, orang yang paling kuat dalam sejarah dunia ini, seperti berusia 136 tahun melangkah kembali ke kehampaan. Jinglong ini, hanya 2 tahun lebih muda dari orang paling berkuasa dalam sejarah. Tidak heran kota kekaisaran kerajaan bela diri besar, sangat terkejut. Sang Yao belum mati, semua orang memperlakukan Jing klan sebagai bangsawan. Bahkan banyak orang dari sang klan sekarang berpikir untuk berhubungan baik dengan Jing klan terlebih dahulu. Sayangnya, jenius Jing klan ini, Returned Void Jinglong, dia lahir di era yang salah karena Tang Zichen mencapai tahap pertama Returned Void pada usia yang lebih muda darinya. Tang Zichen berusia 76 tahun dan Jinglong berusia 138 tahun, tidak ada bandingannya. Tang Zichen mencapai usia 76 tahun untuk kembali ke kehampaan, bisa dikatakan melawan langit. Ya, sekarang klan Jing belum menjadi keluarga kerajaan, statusnya berada di atas klan Sang Kita dalam pikiran semua orang. Klan Sang Kita, begitu kakek buyutmu meninggal, segera menjadi klan wakil nasional, dan kita masih memiliki generasi rusak, jadi klan Sang Kita sebenarnya lebih rendah dari klan wakil nasional lainnya di hati setiap orang. Benarkah? Tang Zichen mendengus pelan, awalnya memang benar, tapi sekarang tidak lagi. Keesokan harinya, Tang Zichen tiba di rumah kakeknya. Salam kakek, selamat telah melangkah ke tahap pertama Return to Void, kata Tang Zichen. Sang Jian telah melangkah ke tahap pertama Return Void. Namun, Sang Jian tidak senang tentang itu dan berkata, Sang Hong, kamu kembali, kapan kamu kembali? Kemarin. Nah, apa yang kamu dapatkan dalam 3 tahun kamu keluar? Aku mendengar 2 tahun lalu bahwa kamu mengambil seorang istri di Great Precious Empire. Ya, bagus kamu tahu cara menikahi seorang istri. Apa yang kamu dapatkan dari pelatihan selama 3 tahun? Tang Zichen ingin memberitahu semua orang bahwa dia telah melangkah ke fase pertama Returning Void segera setelah dia kembali, tetapi apa yang dia dengar tadi malam, Tang Zichen tiba-tiba menyembunyikan wilayahnya.
Tang Zichen ingin menunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah melangkah ke dalam kekosongan yang dikembalikan. Itu masih akan terjadi. Sang Jian tidak banyak bertanya, lagi pula 3 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk berlatih apapun, dan bertanya hanyalah pertanyaan yang sopan. Tang Zichen berkata, kakek, kapan kamu melangkah ke tahap pertama dari Returned Void? Baru 6 bulan yang lalu. Kenapa kamu tidak terlihat senang tentang itu? Tang Zichen bingung. Apa yang membuatmu senang? Kamu baru saja kembali, mungkin kamu belum tahu tentang Jinglong. Aku mendengarnya tadi malam. Wakil klan nasional Jing Clan, seorang berusia 138 tahun bernama Jinglong melangkah ke dalam kehampaan yang kembali. Ya, Jinglong itu juga melangkah ke Returned Void setengah tahun yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama denganku. Klan Sang mengadakan perayaan bagiku untuk merayakan langkahku ke Returned Void, dan pada hari perayaan itu, orang-orang dari klan Jing datang untuk merayakan saya, dan Jinglong ada di antara mereka, dan seseorang menyarankan agar Jinglong dan saya sebaiknya memotong dan mencocokkan saat kami berdua melangkah ke Void pengembalian pada saat yang sama. Jadi, saya berdebat dengan Jinglong, tetapi, bahwa Jinglong layak menjadi seorang jenius berusia 138 tahun yang melangkah ke Hui Void, dia menjatuhkan saya dengan satu tangan, tidak, setengah tangan, dan begitu banyak orang yang hadir. Itu sangat memalukan. Sejak hari itu dan seterusnya keluarga kerajaan Sang kami, menjadi sedikit tidak layak untuk namanya. Tang Zichen sangat marah, Jinglong itu sangat berani, dia berani mengalahkanmu. Ayolah, itu hanya garis singgung, aku terlalu tidak baik, atau dia terlalu kuat, itu garis singgung yang jinak, tidak ada yang perlu dibenci. Selain itu, Jinglong benar-benar luar biasa, kita harus menyenangkan Jing. Lagi pula, ketika kakek buyutmu mencapai batasnya, tidak ada keraguan bahwa Jing akan menjadi keluarga kerajaan berikutnya, sementara kita masih membutuhkan kesalahan dengan masa depan yang tersembunyi. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Jing? Tang Zichen tetap diam. Berpikir bahwa Tang Zichen frustrasi, Sang Jian berkata, Sang Hong, besok adalah waktu Jing Clan mengadakan perayaan untuk merayakan 138 tahun Jinglong melangkah ke dalam kehampaan. Kamu juga harus kembali dan menyiapkan beberapa hadiah untuk mengunjungi Jing. Panjang. Kenapa aku harus mengunjungi Jinglong? Sang Jian tidak dapat berkata apa-apa, kami masih bangsawan sekarang, tetapi segera kami tidak akan menjadi. Jika Anda masih berpikir Anda tinggi dan perkasa karena ini, Anda benar-benar salah. Jinglong kemungkinan besar akan menjadi kaisar berikutnya, jadi demi kebaikan keluarga Anda mengunjunginya, dan saya harap dia akan lebih menjaga Anda di masa depan. Bersambung.